Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina Rosari Srega dari kelompok 6. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga transfer. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama Fani Melinda, yang kedua Vina Melinda, yang ketiga Rizky Liliani Pasaribu, yang keempat Rizka Chania Pasaribu, yang kelima Elizabeth Nita, yang keenam Putri Monalisa Huta Barat, yang ketujuh Sofia Martini, yang ke-8 Freddy, dan yang ke-9 Tuti Murniwati Sega. Apa itu harga transfer? Harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari dua pihak yang bertransaksi merupakan pusat laba. Untuk pembahasan lebih lanjut, maka harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Di dalam suatu perusahaan terdapat dua divisi. Yang pertama, divisi yang menjual produk barang atau jasa yang disebut juga dengan penjual, dan yang kedua, divisi yang membeli produk barang atau jasa atau yang disebut dengan pembeli. Oleh karena itu, dalam divisi-divisi tersebut perlu dibuat dua macam keputusan, yaitu yang pertama, keputusan pemilihan sumber yang maksudnya ialah menetapkan membeli dari luar perusahaan atau eksternal atau bisa disebut dengan pemasok, atau membeli dari dalam perusahaan atau internal atau yang disebut dengan divisi penjual. Dan yang kedua, keputusan penetapan atau penentuan besarnya harga transfer. Akuntansi keuangan menghendaki agar setiap transaksi dilakukan dengan pihak luar yang independen, sehingga dengan demikian transaksi tersebut bersifat objektif. Tujuan harga transfer. Tujuan harga transfer yang pertama, memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, meningkatkan laba unit usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. A. Prinsip dasar harga transfer. Prinsip dasar dari harga transfer adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Ketika suatu pusat laba di suatu perusahaan membeli produk dari dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produk adalah: yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar, atau keputusan sourcing. Yang kedua, jika diproduksi secara internal, pada tingkat harga berapakah produk tersebut akan ditransfer antar pusat laba, atau keputusan harga transfer. B. Situasi ideal. Harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi berikut ada, yaitu: 1. Orang-orang kompeten. Manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang dan jangka pendek dari pusat tanggung jawab mereka. Kedua, atmosfer yang baik. Manajer harus menjadikan profitabilitas sebagai cita-cita yang penting dan pertimbangan yang signifikan dalam penilaian kinerja pusat tanggung jawab. 3. Harga pasar. Harga pasar mencerminkan kondisi yang sama dengan produk yang dikenakan harga transfer. 4. Kebebasan memperoleh sumber daya. Alternatif pusat tanggung jawab dalam memperoleh sumber daya haruslah ada, dan para manajer sebaiknya diizinkan untuk memilih alternatif yang baik bagi pusat tanggung jawab.
5. Informasi penuh. Manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, serta biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. 6. Negosiasi. Harus ada mekanisme kerja yang berjalan lancar untuk melakukan negosiasi kontrak antar unit usaha. C. Hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Akibat-akibat yang terjadi jika para manajer pusat laba tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. A. Pasar yang terbatas. Beberapa alasan pasar terbatas bagi pusat laba. Yang pertama, keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Yang kedua, jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber dari luar. Yang ketiga, jika perusahaan telah melakukan investasi yang besar, cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan. Dalam kasus pasar yang terbatas, harga transfer yang paling memenuhi persyaratan sistem pusat laba adalah harga kompetitif. Perusahaan dapat mengetahui tingkat harga kompetitif jika tidak membeli atau menjual produknya ke pasar bebas melalui cara-cara. Yang pertama, jika ada harga pasar diterbitkan, maka harga tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga transfer. Yang kedua, harga pasar mungkin ditentukan berdasarkan penawaran. Yang ketiga, jika pusat laba produksi menjual produk yang serupa di pasar bebas, maka pusat laba tersebut seringkali meniru harga kompetitif berdasarkan harga di luar. Yang keempat, jika pusat laba pembelian membeli produk yang serupa dari pasar luar bebas, maka pusat laba tersebut dapat meniru untuk harga kompetitif untuk produk-produk eksklusifnya. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan kapasitas industri, perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produk di dalam masih memadai. Harga transfer berdasarkan biaya. Jika harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambah laba. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasar biaya yaitu: yang pertama, dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor efisiensi produksi akan diteruskan ke pusat laba pembelian. Markup laba. Dalam menghitung markup laba, terdapat dua keputusan, yaitu apa dasar markup laba tersebut dan tingkat laba yang diperbolehkan. Dasar yang paling mudah dan umum digunakan adalah persentase dari biaya. Solusi konseptual adalah membuat penyisian laba berdasarkan investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diminta oleh pusat laba pembelian. Nilai investasi dihitung pada tingkat standar dengan aktiva tetap dan persediaan pada tingkat biaya penggantian. Tetap dan laba hulu. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung dalam harga pembelian internal. Metode mengatasi masalah ini adalah dengan cara-cara digambarkan. A. Persetujuan antar unit usaha. Wakil-wakil dari unit penjualan dan pembelian bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan ke pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba hulu yang disignifikan. B. Dua langkah penentuan harga. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode penentuan harga dua langkah. 1. Pembebanan biaya per bulan untuk biaya tetap dan laba harus dinegosiasikan secara berkala dan akan tergantung dari kapasitas yang digunakan oleh unit pembeli. 2. Pertanyaan mungkin akan timbul mengenai keakuratan alokasi investasi dan biaya. 3. Dengan sistem penentuan harga ini, kinerja laba dari unit produksi tidak dipengaruhi volume penjualan dan dari unit yang terakhir. 4. Metode ini mirip dengan penentuan harga atau take or pay.
yang sering digunakan oleh perusahaan sarana umum, saluran pipa, dan batu bara, dan dalam kontrak jangka panjang. C. Pembagian laba. Sistem pembagian laba atau profit sharing dapat digunakan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan unit usaha dan perusahaan. Sistem ini beroperasi dengan cara 1. Produk tersebut ditransfer ke unit pemasaran pada biaya variabel standar. Kedua, setelah produk terjual, unit-unit usaha membagi kontribusi yang dihasilkan dengan cara harga penjualan dikurangi biaya variabel produksi dan pemasaran. D. Dua kelompok harga. Metode ini terkadang digunakan adanya konflik antara unit penjualan dan pembelian. Kelemahan metode dua kelompok harga yaitu A. Jumlah laba unit usaha akan lebih besar dari laba perusahaan secara keseluruhan. B. Menciptakan suatu ilusi di mana unit usaha menghasilkan uang sementara perusahaan secara keseluruhan mengalami kerugian karena debit ke kantor pusat. C. Memicu unit usaha hanya berkonsentrasi pada transfer internal karena terpaku pada markup yang bagus dengan mengabaikan penjualan keluar. D. Ada tambahan pembukuan yang terlibat dalam pendebitan akun kantor pusat setiap kali ada transfer dan eliminasi akun saat laporan keuangan dikonsolidasikan. F. Penentuan harga jasa korporat. A. Pengendalian atas jumlah jasa. Manajer unit usaha tidak dapat mengendalikan efisiensi kinerja dari kegiatan jasa-jasa unit usaha. Namun, ia dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya. Teori pemikiran mengenai jasa-jasa. A. Suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. B. Suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah bagian yang wajar dan biaya tetap standar atau biaya penuh full cost. C. Suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar full cost ditambah margin labanya. B. Pilihan penggunaan jasa. Pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit usaha dapat memilih apakah menggunakan jasa sentral atau tidak. Unit usaha dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. C. Kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan kepada jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Administrasi harga transfer. Negosiasi. Di hampir semua perusahaan, unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya, harga transfer tidak ditentukan oleh staf pusat. Jika manajemen pusat menentukan harga, maka kemampuan manajemen lini untuk memperbaiki profitabilitas akan semakin berkurang. Arbitrage dalam penyelesaian konflik. Bagaimanapun rincinya, peraturan penentuan harga transfer mungkin ada kasus di mana unit usaha tidak dapat menyetujui harga tertentu. Maka, suatu prosedur harus dapat dibuat menengahi arbitrage harga transfer. Tingkat formalitas dalam arbitrage harga transfer tergantung pada jenis dan luasnya potensi harga transfer. Klasifikasi produk. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam dua kelas. Yang pertama, kelas 1. Yaitu meliputi seluruh produk untuk manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Yang kedua, kelas 2, yaitu seluruh produk lainnya yang ditransfer pada harga pasar. Kesimpulan, harga transfer dalam arti luas adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban
dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Metode yang digunakan yaitu yang pertama, metode variable cost. Yang kedua, metode full cost. Yang ketiga, metode market price. Yang terakhir, yang keempat adalah metode negotiated price. Oke, terima kasih. Baiklah, demikian bahan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.